Perkenalkan, nama saya Clinton William Palat dengan NIM 22024108. Saya dari kelas 4E5. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas Project Basic Learning. Nah, di dalam PBL ini kita akan merancang sebuah menulis layout dan form fill-in di dalam HTML dan CSS dari mata kuliah pemrograman web dengan dosen pengajar Ner Harson Kapo STMT. Nah, di sini saya telah masuk di dalam aplikasi Visual Studio Code. Nah, nanti di aplikasi Visual Studio Code ini kita akan membuat dan menjalankan program HTML dan CSS-nya. Nah, untuk di sini saya telah memiliki dua file extension, dari mana di sebelah kiri sini adalah indeks HTML-nya. Nah, untuk sebelah kanan sini adalah untuk style CSS-nya. Nah, sekarang kita akan masuk pada penjelasan dari masing-masing style CSS yang saya telah buat ini. Nah, yang pertama di sini pada body saya memberikan dia font family dengan Arial, Helvetica, sans serif. Jadi di dalam script body ini kita akan membuat font family nya menjadi Arial, Helvetica, sans serif. Nah, dimana pada kelas Navar ini kita akan memberikan instruksi untuk menghidupkan fitur overflow hidden ini. Nah, pada teks Navar ini kita akan membuat background colornya menjadi kehitaman. Sekarang kita akan membuat style pada navbar di dalam tag A atau tag tak ancor. Nah, di dalam kelas navbar ini saya membuat font left agar berada di posisi kiri. Nah, di sini saya akan menggunakan font size atau font ukuran, saya menggunakan 16 pixel. Nah, untuk color di sini saya menggunakan warna putih. Untuk text align saya menggunakan center. Nah, untuk padding antar muka saya menggunakan 14 pixel dikali dengan 14 pixel. Untuk text decoration sini kita tidak memberikan underline pada teks A atau tak ancor ini. Sekarang kita akan membuat style pada drop down. Nah, di sini saya akan membuat font left dan nanti untuk posisinya berada di ke kiri. Untuk overflow hidden ini dimana fungsionalitasnya ini sama dengan kelas Navar di atas. Sekarang kita akan membuat style drop down di dalam drop btn, dimana di sini saya akan memberikan instruksi untuk mengatur button drop down, yaitu agar elemen dari anak elemen dengan kelas drop down. Nah, di sini kita menggunakan font size. Untuk ukuran teks saya menggunakan 16 pixel. Untuk di sini untuk border kita tidak menggunakan, dan juga outline di sini kita berikan none. Untuk color di sini kita memberikan warna teks putih, dan padding di sini kita menggunakan 14 pixel dengan 16 pixel. Untuk background color inherit, untuk font family sini kita menggunakan inherit dan margin 0. Nah, untuk background color saya menggunakan inherit agar dia akan mengikuti background color dari parentnya atau induknya. Nah, untuk font family juga untuk cara kerjanya sama, nanti dia akan menyesuaikan dengan font yang telah kita beri pada body ini atau parent induknya. Sekarang kita akan membuat untuk Navar ini mempunyai hover, dan juga untuk kelas drop ini kita juga akan membuat hovernya di dalam drop btn. Nah, untuk background color di sini kita akan memberikan hover itu warna merah. Jadi untuk setiap kita akan melakukan hover pada navbar dan drop btn, dia akan menjadi warna merah. Sekarang kita membuat style pada drop down content ini. Nah, di sini kita akan memberikan display null agar
display drop down content ini tidak tampak dengan adanya display ini. Untuk position di sini kita menggunakan absolute, dan warna latar belakang di sini kita menggunakan warna putih, dan min width atau lebar minimal kita menggunakan 16 pixel, dan di sini kita akan membuat back shadow dari bayangan teks dari drop down content ini dengan set index ini kita memberikan nilai 1. Sekarang kita akan membuat drop down content ini di dalam tag A ini. Kita akan mengatur link dalam drop down content agar tidak menggunakan float non ini. Nah, di sini kita akan menggunakan color black. Nah, untuk nilai antarmuka di sini kita mau 15 kali 16 pixel. Untuk decoration di sini kita tidak menggunakan. Untuk display di sini kita akan membuat block. Nah, untuk text align atau alignment text di sini kita membuatnya menjadi ke kiri, dan ini dikarenakan ini kita menggunakan float non di sini karena defaultnya bukan float. Di sini kita akan membuat style pada drop down content dengan tag A. Di sini saya akan membuat floatnya menjadi non dan colornya menjadi hitam, dan untuk padding di sini kita menggunakan 12 pixel dan 16 pixel. Untuk text decoration di sini kita tidak menggunakannya. Untuk text untuk display box, untuk display kita menggunakan block. Untuk text align di sini kita menggunakan left agar teks dari drop content ini dalam teks ancol ini menjadi ke kiri. Nah, sekarang kita akan membuat drop content dengan tag ancol ini. Kita akan mengatur menjadi hover dengan back color yaitu DDD putih, menjadi putih untuk back colornya. Nah, di dalam drop down hover drop down content kita akan menampilkan drop down content saat elemen dengan kelas drop down di hover. Nah, untuk display block ini kita akan menampilkan drop down dari drop down content ini. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan layout dengan tampilan yang responsif. Nah, di sini saya telah membuat sebuah folder layout. Nah, di dalam layout ini juga kita telah membuat extension HTML dan stylenya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari setiap style pada layout ini. Nah, yang pertama di sini tanda bintang itu adalah semua dari HTML ini. Kita akan membuat box setting untuk mengatur box model dengan kita menggunakan border box. Nah, untuk body ini cara kerja sama, kita akan memberikan font family. Nah, untuk header di sini kita akan mengatur header. Nah, untuk header ini kita akan mengatur misalnya di sini kita akan menggunakan background color dengan warna. Di sini saya menggunakan kode heksadesimal 666. Untuk antarmuka di sini padding kita menggunakan 30 pixel. Untuk text align di sini kita menggunakan center. Nanti untuk kelas header ini dengan kota di Indonesia kita akan membuat teksnya menjadi ke tengah dari halaman web. Nah, untuk font size ini kita memberikan 30 pixel. Untuk color teksnya kita menggunakan white. Nah, sekarang kita akan membuat pada elemen nav ini. Nah, untuk sekali sini kita akan membuat float left. Nah, untuk width kita akan menggunakan lebarnya menjadi 30%,
Untuk height tingginya kita menggunakan 300 pixel. Untuk background kita menggunakan sama juga menggunakan kode hexadesimal, itu CCC. Nah, untuk padding antarmuka di sini kita menggunakan 20 pixel. Nah, sekarang kita akan membuat style pada nav yang di dalam UL ini. Nah, untuk lifestyle tipe di sini kita menggunakan non. Untuk padding di sini kita menggunakan 0, dimana untuk elemen UL ini kita akan menghilangkan simbol daftar li dan memberikan padding 0 pada elemen daftar li ini. Nah, kita akan mengatur untuk elemen artikel ini dengan style. Saya akan membuat float dia menjadi left. Untuk padding antarmuka di sini kita akan menggunakan 12 pixel. Untuk width lebarnya menjadi 70%. Untuk background color kita menggunakan F1 F1 F1, itu adalah warna kode hexadesimal. Nanti di sini untuk selanjutnya kita banyak menggunakan kode warna hexadesimal. Dan untuk sini kita akan mengatur sectionnya. Nah, di dalam sectionnya ini, nah di sini kita akan membuat section after. Dalam section after ini kita menggunakan konten .2 atau kosong di dalam isinya. Nah, untuk display table, untuk display kita menggunakan table. Untuk clear kita menggunakan bold. Nah, artinya kita akan menambahkan elemen after dengan isi kosong dan menampilkan tabel untuk membersihkan float ini. Sekarang kita akan mengatur style pada footer. Nah, untuk stylenya disini kita menggunakan background color 777 agak keabuan. Dan untuk padding di sini kita memberikan 10 pixel. Untuk text align kita menggunakan center. Untuk color, text color kita menggunakan white. Nah, nanti dia akan menyesuaikan tampilan footer dengan latar belakang sekian. Nah, untuk padding pixel kita menggunakan 10 pixel, dan untuk teks dia akan menjadi ke tengah, dan untuk color putih. Nah, sini media, terdapat media di dalam max width 60 pixel, nav dengan nama elemen artikel dengan lebar 100% dan width auto. Nah, artinya di sini kita akan menambahkan media query untuk mengatur tampilan pada layar yang lebih kecil daripada 600 pixel. Nah, di sini lebar dan tinggi elemen nav ini dan artikel kita akan dinilai sebanyak 100% dan tinggi secara otomatis. Nah, untuk hasilnya dari pembuatan lewat ini seperti ini. Nah, terakhir di sini kita akan membuat mengenai pembuatan form fill in, di mana di situ saya akan membuat formula pendaftarannya. Nah, di sini saya juga telah membuat dua file extension dengan di dalam folder for fill in. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk stylenya. Nah, di sini saya akan membuat body. Pemilihan menjadi arah vertikal sans serif sama seperti penjelasan sebelumnya. Untuk background color juga di sini kita akan membuat seluruh tampilan di dalam body ini menjadi hitam. Berikut di sini untuk bintang, di sini ada terdapat tanda bintang. Saya sudah jelaskan tadi, yaitu dia akan mengubah seluruh elemen HTML dengan di sini kita memberikan box spacing dengan border box. Untuk kontainer kelas kontainer ini kita akan mengatur stylenya. Untuk padding di sini kita akan menggunakan 16 pixel. Untuk background color kita menggunakan white. Nah, sekarang di sini ada input type, input type dan password.
dengan width 100% dan padding 15 pixel dan margin 5 pixel dengan 0, 22 pixel dan 0. Nah, di sini kita akan memberikan display inline block dan border di sini kita tidak menggunakan, dan box background di sini kita menggunakan F1, F1, F1. Nah, dimana di sini dia akan mengatur input teks dan input sandi agar lebarnya mengisi seluruh lebar kontainer, dan memberikan padding 15 pixel dan margin dan latar belakang abu-abu. Nah, sini juga kita akan memberikan input dengan type text. Nah, di sini kita akan memberikan fokus dengan input type password. Dengan fokus juga di sini kita akan memberikan input teks atau input sandi dengan mendapatkan fokus, dan latar belakangnya berubah menjadi abu-abu dan menghilangkan outline bawaan browser. Nah, outline di sini kita menggunakan non. Segini kita akan mengatur elemen HR. Di sini kita akan menggunakan border 1 pixel solid dengan warna F1, F1, F1 untuk abu-abu, dan sini kita akan memberikan bar dan bottomnya kita memberikan 12 pixel. Nah, nanti di sini memberikan garis pemisah dengan ketebalan 1 pixel, dan di sini kita akan menggunakan warna abu-abu serta margin bawaan sebesar 25 pixel. Nah, sini kita akan membuat registrasi di dalam button ini. Nah, sini kita akan membuat registrasi BTN dengan kelas ini BTN. Kita akan mengubah teks register ini. Untuk stylenya di sini kita akan menggunakan background color hijau dengan kode sekian, dan color kita menggunakan warna putih. Nah, untuk padding di sini kita akan menggunakan 16 pixel dan 20 pixel. Untuk margin di sini kita menggunakan 8 pixel dan 0. Untuk border di sini kita menggunakan 0 dan cursor pointer, dan width lebar ke 100% dan capacity di sini kita memberikan 0,9. Artinya di sini kita akan mengatur tampilan tombol register dengan latar belakang hijau dengan teks berwarna putih dengan padding dan margin dan lebar pada tombol register. Nah, untuk pada tombol register di sini kita akan memberikan hover dengan capacity 1. Nah, di sini kita akan membuat tag A ini. Kita akan membuat stylenya menjadi warna teks color berwarna dot gerdu. Nah, untuk ini di dalam kelas signin container signin kita panggil kelas signin. Nah, di sini kita akan menggunakan style background color, kita membuat putih untuk background color signin ini, dan text align untuk sini kita akan membuat ke tengah dari elemen kelas container ini. Nah, untuk hasilnya dari pembuatan font ini seperti ini. Nah, itulah teman-teman penjelasan saya mengenai pembuatan pada halaman web, yaitu terdapat pembuatan list menu, layout, dan font fill-in dari tampilan berwebsite. Nah, sekian dan terima kasih.